Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja ya, rumor dapat kursi menteri ya, Demokrat begitu mengatakan jangan melihat reshuffle sebagai bagi-bagi jabatan. Gimana, Anda percaya nggak begitu kan ya, katanya sih begitu ya, tidak ingin melihat bahwa ya tidak ingin jabatan. Apakah mungkin ya 2 periode begitu kan ya, haus ya terkait dengan adanya jabatan. Ya bisa saja kekuasaan mereka gimana begitu kan. Menjadi oposisi di situ ya semakin sakit hati begitu kan. Ya dan pada akhirnya ya kita tunjukkan bahwa selama ini katanya dengan ada reshuffle katanya sih begitu ya, Partai Demokrat dapat menteri dan bahkan PDIP mungkin agak kecewa begitu kan ya. Karena oposisi tulen itu masa dapat menteri begitu tidak ada keringat apa-apa. Bisa saja kan seperti itu begitu. Tetapi inilah politik kita, banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Apakah benar nantinya begitu kan ketika melihat sebuah realitas bahwa Partai Demokrat akan dapat menteri misalnya. Gimana mereka begitu kan? Ya pada akhirnya kalau menurut saya pribadi sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Ya kita lihat saja ya, para pendukung-pendukung mereka begitu semakin menggoreng habis-habisan begitu kan. Karena pada hakikatnya dulu sejak menjadi oposisi kritikan kepada Pak Jokowi, wow semakin masif begitu kan. Pertanyaannya dari netizen, apakah tidak malu Partai Demokrat selama ini? Mengatakan seperti itu begitu. Jadi kalau kita melihat itu kritikan-kritikan dari netizen, wah luar biasa di situ begitu ya. Ini salah satunya. Rumor dapat kursi menteri, Demokrat mengatakan jangan melihat reshuffle sebagai bagi-bagi jabatan. Lalu melihat apa, coba bayangkan begitu ya. Kan dan katanya sih begitu kan, kalau Partai Demokrat ingin menjadi apa namanya, menjadi menteri ya, katanya ya kita tunggu saja dari Partai Golkar katanya begitu ya. C akhirnya tercapai juga ya kegigihannya dalam mengabdi untuk junjungan yang baru. Nanti jadi sering-sering meeting dong dengan pembegal partai atau bisa jadi satu meja dong. Padahal tinggal bilang ke Jokowi minta jatah juga dikasih pakai embel-embel. Jadi oposisi. Jadi kan sudah kelihatan mereka begitu bagaimana narasi-narasi itu dibangun kepada Partai Demokrat begitu kan. Ya sebegitu naifnya, sebegitu murahnya Partai Demokrat menerima ini semua. Bolehlah menjadi berkoalisi dengan Pak Prabowo karena ini tujuan demokrasi, boleh tidak menjadi masalah begitu kan. Tetapi kalau menerima jabatan seorang menteri sebegitu murahnya, kan begitu logikanya begitu. Akhirnya orang berspekulasi, AHY saja sudah mau begitu haus kekuasaan kan begitu logikanya begitu. Bagaimana dulu, apakah dulu sudah ditawarin seperti itu? Saya kira ditawarin begitu kan. Ya tapi mungkin di satu sisi melihat dari hal ini begitu menjadi oposisi agak malu mungkin di satu sisi begitu. Ya kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan, apakah benar begitu ya. Selalu ada pembenaran untuk melawan kebenaran di balik peristiwa. Bahkan ideologi aja bisa berubah demi kepentingan. Demi kepentingan bangsa dan negara ya katanya. Semuanya ucapan yang paling benar begitu kan ya. Demi bangsa dan negara. 10 tahun oposisi begitu ya, sia-sia mereka ya. Maka saya katakan koalisi dari apa namanya, dari Pak Prabowo ini terhadap terhadap partai itu dibaratkan ya, ini masih dibutuhkan sebenarnya tapi tidak diharapkan. Bisa saja seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya Partai Demokrat hari ini begitu kan ya, begitu luar biasanya ketika kritikan-kritikan Pak Jokowi, dan tidak hanya itu ya, AHY juga mengkritik seperti itu begitu. Tapi rekam jejak itu pasti ada begitu. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat bahwa ya karena sudah viral semuanya begitu kan, apakah mungkin ya Partai Demokrat akan menerima seorang menteri? Ya kalau ini gabung kepada koalisi pemerintah ya silahkan begitu kan. Artinya Pak Lurah bisa mengunci Partai Demokrat hari ini. Ini. Jadi dari beritanya bahwa rumor dapat kursi menteri, Demokrat jangan melihat reshuffle sebagai bagi-bagi jabatan. Lalu mau lihat apanya, coba bayangkan begitu ya. Rumor kalau Partai Demokrat akan mengisi pos menteri di Kabinet Indonesia Maju pemerintah Presiden Joko Widodo ya belakangan mencuat. Apalagi Presiden Jokowi sempat melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Kabar masuknya Demokrat makin menguat setelah pos Menteri ya Pertanian ya saat ini kosong usai ya Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra enggan berandai-andai ya perihal ya rumor Demokrat akan masuk kabinet. Tetapi menurut Herzaki reshuffle ya kabinet merupakan ranah presiden. Bahkan ya reshuffle juga menurutnya jangan menilai sebagian upaya bagi-bagi jabatan. Lantas bagaimana begitu? Lihat apa coba begitu kalau bukan bagi-bagi jabatan begitu. Dari masyarakat itu sudah paham begitu bagaimana gerak-gerik Partai Demokrat. Apakah semudah ini mau menjadi oposisi sejak lama begitu kan? Bahkan orang-orang kan mengecap bahwa ini haus kekuasaan begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi tidak perlulah Partai Demokrat menerima itu begitu kan, biar tidak dicap itu begitu. Dan pada akhirnya katanya beredar hari ini bahwa bisa saja Partai Demokrat itu ditinggalkan oleh para pendukung-pendukung mereka begitu. Ya kita lihat saja apakah di parlemen akan cukup masif memenangkan ini begitu kan ya, kita tunggu saja. Bahkan ya jangan melihat reshuffle ini jabatan atau bagi-bagi jabatan misalnya atau katakanlah ya tukar guling ya, dagang sapi ya kata Herzaki ya. Bahkan tapi jabatan melihat itu adalah bentuk kepercayaan diri pemimpin tertinggi di negeri ini kepada putra-putra terbaik yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan. Permasalahan yang kini terhadapi negeri tercinta pret. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Jadi artinya justru sebaliknya begitu. Herzaki mengatakan seperti itu justru sebaliknya. Justru inilah bagi-bagi jabatan begitu kan ya. Ini tukar guling begitu dan ini justru dagang sapi. Kira-kira seperti itu begitu kan. Karena melihat bagi-bagi jabatan itu sudah paham masyarakat Indonesia. Walaupun Herzaki mengatakan membantah, ini demi bangsa dan negara. Ini demi sebuah permasalahan Indonesia ke depan. Pret. Jadi artinya apa? Apakah percaya terhadap itu? Orang tidak begitu percaya begitu kan. Semakin alibi sana sini, semakin ketahuan bagaimana ya bersolat lidah begitu di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini begitu kan ya di akhir ya detik-detik ini ya kalau ini diterima oke lah tidak menjadi masalah. Ini bagian dari demokrasi juga begitu kan. Tapi sayang seribu sayang karena semudah itu begitu ya. Saat disinggung mengenai rumor Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri, Herzaki enggan menjawab secara gamblang. Pihaknya menyerahkan urusan reshuffle ke kabinet ya, itu di tangan Pak Jokowi. Herzaki hanya berharap Jokowi dapat menunjukkan seorang yang dapat membantunya begitu menyelesaikan masa pemerintahannya dengan baik. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa ya ranahnya Pak Presiden dan nunjuk siapa dilantik siapa. Kita persilakan harapan Demokrat dalam setahun ya tersisa ini Pak Joko Widodo begitu bisa menjalani dengan semakin baik, bisa menutupi pemerintahan ini dengan baik katanya. Wow. Wah semakin alibi sana sini begitu kan ya. Padahal apa sih ruang gerak dari Partai Demokrat untuk sumbangsih begitu kepada koalisi pemerintah begitu kan ya. Dan bahkan di satu sisi melihat bahwa Partai Demokrat sekarang kan punya presiden begitu kan. Kan dulu kan melihat presiden Pak Jokowi kan enggan begitu kan. Dan sekarang nyatanya begitu. Wah, ini benar-benar Demokrat punya presiden loh begitu. Ya presidennya Pak Jokowi. Pada akhirnya Pak Jokowi diakui juga menjadi presiden oleh Partai Demokrat begitu. Yang jelas-jelas dulu kritikannya luar biasa. Sana sini regulasi sana sini begitu kan ya. Bahkan di satu sisi wah luar biasa kacau menyambar gitu kan. Tapi rekam jejak itu pasti ada begitu kan ya karena ini adalah pertarungan pertarungan bagaimana Partai Demokrat akan mengusung si Gibran begitu dalam artian karena masuk di koalisi Pak Prabowo ya mau tidak mau Partai Demokrat harus dikunci dulu kan begitu logikanya begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini ya karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe ya channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.